Aruna adalah sosok gadis cantik yang polos dan lugu. Karena kepolosannya, ia pun menerima pinangan seorang pria dewasa yang tampan di dalam mimpinya. Dengan pikiran bahwa itu adalah sebuah mimpi, terlebih lagi dirinya tak pernah tahu bagaimana rasanya memiliki seorang kekasih. Pria itu tampan, gagah dan berwibawa. Meski Aruna bisa melihat bahwa pria yang menikahinya tersebut memiliki usia yang lebih dewasa dari dirinya, Aruna hanya tinggal menunggu beberapa bulan lagi untuk lulus SMA. Sedangkan pria itu sepertinya sudah berkepala tiga. Terasa nyata namun tak sewajarnya, karena pria yang menikahinya tak seperti lumrahnya para pria di dunia yang ditemuinya. Begitu juga dengan resepsi pernikahan yang diselenggarakannya, terasa kental adat kunonya. Pria itu memakai setelan pakaian aneh, terlihat seperti seorang pemain film kolosal yang memiliki kostum ala-ala kerajaan di tanah Jawa Nusantara. Meski demikian, sebuah cincin kawin tersemat kuat di jari manisnya. Begitu juga dengan dandanan dan kostum pengantin yang dipakaikan pada Aruna, terasa kadaluarsa untuk zaman sekarang. Aneh, dan lebih anehnya lagi, Aruna pun diajak untuk melakukan malam pertama oleh suaminya. Karena tak memiliki pengalaman berpacaran, Aruna pun menolak mentah-mentah ajakan pria yang mengaku sebagai suaminya tersebut. Sialnya, ia seolah tersihir oleh keadaan yang membuat dirinya lemas, tak berdaya dan juga tak bertenaga. Pria itu memang tak bersikap kasar, namun membuat Aruna cukup merasakan ketakutan yang membuat dirinya bergetar hebat, bahkan berkeringat dingin. Mimpi macam apa ini? Kenapa sampai ke arah adegan ini? Batin Aruna menggerutu. Bibirnya terkunci rapat oleh pria yang mengaku sebagai suaminya, entah sihir semacam apa. Aku suamimu, Nyimas. Tenanglah istriku, aku takkan mungkin menyakitimu, ucapnya lembut seraya mengelus pipi Aruna. Sedangkan kepala Aruna menggeleng cepat. Ketakutan yang dirasakannya terasa begitu nyata. Sentuhan lembut pria itu pun membuat sebagian bulu kuduknya berdiri. Mengapa terasa begitu nyata? Aruna benar-benar kebingungan. Apa kamu tak ingin melakukannya denganku? Tanya pria itu menyelidik. Aruna mengangguk cepat, memberikan kejujuran lewat isyarat. Meski ini mimpi, ia tak ingin melakukannya dengan paksa. Terlebih dengan pria asing, karena di lubuk hati terdalam seorang Aruna telah terukir sebuah nama yang mampu membuat dada Aruna berdegup kencang. Ansel, nama pria yang membuat hatinya merasa berbunga-bunga tatkala berjumpa. Tapi aku suamimu, Nyimas, cakap sang pria yang terlihat keberatan dengan penolakan wanita yang dianggapnya sebagai istrinya. Aruna kembali menggeleng cepat, menyanggah pengakuan pria asing tersebut. Tubuhnya sungguh sukar untuk digerakkan. Apa kamu lupa? Tadi pagi kamu menerima lamaran dari Kakang, ungkapnya mengingatkan Aruna atas serangkaian kejadian di hari ini. Mimpi yang terasa begitu cepat dalam serangkaian kejadian yang berturut-turut. Aruna membulatkan matanya, mengingat kejadian mimpi manis tentang pernikahan. Tapi bukankah itu hanya mimpi? Mimpi yang dianggap Aruna sebagai bunganya tidur. Tapi kenapa bagian malam pertamanya seolah terasa sangat nyata? Pikiran gadis lugu itu bersahutan saling bertanya dan menjawab. Ini bukan mimpi istriku, ini nyata. Kita telah menikah, dan mulai saat ini kita adalah pasangan suami istri, jawab pria itu seraya tersenyum manis, seolah dirinya mampu membaca jalan pikiran Aruna. Perlahan tapi pasti, pria itu menyibakkan pakaian adat yang dikenakan oleh Aruna. Wajahnya terlihat serius menatap tangannya yang perlahan menjelajahi pakaian istrinya. Aruna menggigit bibir bawahnya, menahan rasa malu atas sikap pria yang dianggapnya tak tahu malu. Mengaku sebagai suami, kapan pria itu mengucapkan ijab kabulnya? Gadis itu mengumpat perilaku pria yang tengah berfokus pada dirinya tersebut. Om, please, jangan sentuh aku masih perawan, jerit Aruna memelas penuh iba di dalam hatinya. Gadis itu memanggil pria itu dengan gelar Om, karena dalam benak Aruna, pria itu dirasakannya terasa lebih dewasa dari dirinya, seperti om-om yang berusia 30 tahun lebih dikit. Pria itu menghentikan aksinya, matanya menatap tajam pada Aruna. Om please, namaku Dewandaro, putra mahkota Raja Dewantara. Namaku bukan Om please, jawabnya tegas. Ternyata Dewandaro mengira dirinya dipanggil dengan nama Om please.
Mata Aruna membulat. Ia semakin yakin bahwa pria yang berada di hadapannya tersebut mampu membaca jalan pikirannya. Dukunkah ia atau cenayang? Ayunda bertanya-tanya dalam hati. Sebentar, mengapa kau mengatakan padaku bahwa dirimu masih perawan? Apa kamu sengaja menggodaku, duhai istriku? Dewan Daru tersenyum penuh arti menatap Aruna. Gadis itu menggeleng cepat. Dasar mesum, aku bahkan gak pernah mikir ngasih keperawanan aku sama kamu, Om. Umpat Aruna jengkel. Bola mata Dewan Daru membulat dengan umpatan Aruna. Pipinya memerah padam dengan ucapan Ayunda. Bahkan matanya berwarna merah menyala, mirip lampu yang sedikit terang. Tidak berniat memberikannya padaku. Lalu pada siapa kamu berniat memberikannya? Tanya Dewan Daru kesal dan tersinggung. Ya, pada orang yang aku cintai, Om. Balas Aruna. Meski bibirnya bahkan tak bergerak dalam berucap, tapi Dewan Daru dapat dengan jelas mendengar perkataan hati Aruna. Orang yang kamu cintai, lalu aku siapa bagimu, istriku? Sungutnya setengah murka, meski sekuat tenaga Dewan Daru menahan amarahnya. Tak ingin mengotori malam pertamanya dengan amarah. Siapa Om bagi aku? Mana aku tahu? Yang jelas, Om bukan orang yang aku cintai. Jawab Aruna belak-belakan. Komunikasi keduanya cukup lancar, meski jawaban yang diberikan oleh Aruna hanya melalui umpatan batinnya. Rasa kesal dengan jawaban Aruna benar-benar naik ke ubun-ubun Pangeran Dewan Daru. Dengan berang, Pangeran Dewan Daru pun membuka kasar pakaian adat pengantin yang dikenakan oleh Aruna. Ah! Jerit Aruna berteriak dengan suara keras dan lantang. Ia benar-benar ketakutan dengan aksi Pangeran Dewan Daru yang melucuti pakaiannya satu persatu secara paksa. Mata Aruna terbuka, seraya tubuhnya refleks terbangun dari ranjangnya. Keringat bercucuran di tubuhnya. Gadis itu mengerjap lalu melihat ke arah tubuhnya. Utuh, Aruna saat ini tengah memakai baju tidur yang lengkap, yang semalam dikenakannya sesaat sebelum menaiki ranjangnya. Gadis itu menghela napas panjang, mengatur napas yang tersengal-sengal sedari terbangun dari tidurnya. Lega rasanya saat menyadari mimpi buruknya telah berakhir. Syukurlah, cuma mimpi, ucapnya pada diri sendiri. Ia pun bergegas untuk beranjak dari tempat tidurnya. Namun matanya hampir saja melompat dari kelopaknya saat dirinya melihat sebuah cincin pernikahan yang tersemat melingkar di jari manisnya. Dengan tangan yang bergetar dan dada yang kembali berdebar, Aruna pun mendekatkan tangan pada wajahnya untuk melihat dengan seksama cincin apa yang saat ini tengah dikenakannya. Dek. Jantungnya berdegup kencang saat meyakinkan bahwa cincin itu benar-benar cincin kawin. Bibir Aruna bergetar ketakutan kala dirinya melepas perlahan cincin tersebut dengan rasa penasaran, ingin melihat dari mana asal muasal cincin tersebut. Dewan Daru. Cincin itu mengukir sebuah nama yang ia dengar dari seorang pria yang mengenalkan namanya di mimpinya semalam. Untuk beberapa saat gadis itu menahan napasnya beberapa detik, tubuhnya kaku terpaku. Bukankah semalam hanya mimpi? Batinnya bertanya-tanya. Benarkah itu mimpi semata? Atau... Aruna kembali menjerit keras. Dengan refleks, ia berlari keluar dari kamarnya menuju ke kamar mandi, lalu membuang cincin tersebut ke dalam kloset WC. Dadanya bergemur hebat. Pikirannya berkecamuk antara meyakini bahwa yang dialaminya adalah mimpi dan kenyataan. Namun, cincin itu benar-benar nyata, sedangkan pria yang bernama Dewan Daru tersebut, ia bahkan tak pernah melihat wajahnya, juga tak pernah melihat di televisi atau di sosial media lainnya. Dengan perasaan yang tak nyaman, Aruna pun kembali ke kamarnya dengan pikiran yang penuh dengan pertanyaan. Terduduk berpikir keras tentang apa yang sebenarnya terjadi, hingga membuat dirinya tak sadar saat dipanggil oleh bibinya. Aruna! Pintu digedor keras. Aruna! Panggilnya lagi, hingga membuat Aruna mengerjap kaget. Runa, kamu dengar gak sih? Umpat Sumi, bibinya kesal. Iya Bi, Runa dengar kok. Balas gadis itu gelagapan menghampiri dan membuka pintu kamarnya. Ia bahkan tak ingat bahwa dirinya refleks mengunci kamarnya beberapa saat lalu. Kamu itu seorang anak gadis tapi pemalas, gak tahu diri. Sudah numpang, hidup malah enak-enakan dengan sikap malas.
Sang bibi memborong kalimat dengan gerondelnya. Sedangkan Aruna hanya terdiam pasrah saat bibinya mengatai dirinya. Sadar akan nasib yang saat ini tengah dijalaninya, hidup sebagai tamu abadi bagi bibi dan temannya. Tentu harus membuat dirinya bersikap tahu diri. Setidaknya dirinya harus berguna bagi bibinya, semisal pembantu gratisan. Cepat beli sayuran, pakai bon yang jelas. Takut kalau uang kembaliannya dikorupsi sama kamu. Lontarnya belak-belakan mengungkapkan isi pikirannya yang memandang rendah pada keponakannya tersebut. Iya Bi, Aruna menjawab patuh seraya mengambil uang yang disodorkan oleh bibinya untuk berbelanja. Sekalian cuci sayurannya, terus masak. Bentar lagi Rasti, sepupu kamu berangkat ke sekolah. Titahnya ketus. Iya Bi, jawab Aruna menunduk. Gadis itu hampir tak pernah membantah ucapan bibinya, karena menyadari bahwa dirinya memang layak diperlakukan demikian, numpang hidup. Memilih sayuran yang segar dan bervariasi adalah keahliannya, meski dirinya masih menyandang status seorang gadis karena sudah terbiasa berbelanja di tukang sayur bersama ibu-ibu tetangga yang lainnya. Begitu juga dengan yang lain, sudah tidak heran jika Aruna si gadis cantik itu berbelanja sayuran. Sering ibu-ibu tersebut belak-belakan berbicara pada Aruna tentang menginginkan dan mengharapkan bahwa Aruna suatu saat akan menjadi jodoh salah satu anak mereka. Bahkan dengan terang-terangan, kadang mereka meminta Aruna untuk dijodohkan dengan putra-putra mereka. Sayangnya, Aruna tidak menanggapinya dengan serius, hanya tersenyum ramah. Udah punya pacar belum Neng Gelis? Tanya salah satu ibu parubaya yang ada di situ. Aruna menggeleng pelan. Belum ada yang mau Bi, jawabnya polos. Yang lain pun tersenyum saling bersikuria. Ya sudah, terima saja atuh anak bibi. Itu si Aleh, tahu sendiri kan. Gitu-gitu juga dia anaknya rajin bekerja. Meskipun cuma lulusan SD, tapi dia itu pintar nyari uang. Zaman kiwari mah gak perlu pendidikan yang tinggi, yang penting banyak uang. Iya enggak ibu-ibu? Ibunya Aleh memuji putranya. Iya, ngapain juga jadi sarjana kalau nggak pintar cari uang? Kalau pintar nyari uang, nantinya bakal punya kebun banyak, punya sawah banyak. Nikah sama anak ibu ya. Bujuknya lagi. Aruna, mending nikah sama anak saya saja. Anak saya mah tampan rupawan, seperti Arjuna. Gak apa-apa enggak naik kelas 3 kali waktu SD. Toh cuman enggak naik kelas 3 kali. Kalau nikah sama anak saya seperti memperbaiki keturunan. Potong Bi Ina, hingga yang lain pula ikut tertawa dengan penuturan Ina yang katanya cuma 3 kali gak naik kelas. Ibu-ibu, kalian jangan mimpi punya mantu si Aruna. Dia mungkin emang belum pacaran, tapi udah nikah. Celetuk Yuli, seorang wanita muda yang seusia dengan Aruna. Namun, dia adalah seorang janda muda akibat nikah setahun yang lalu dalam pernikahan kecelakaan. Yuli, janda kembang yang populer yang merasa tersaingi dengan kehadiran Aruna. Nikah? Masa saya sudah nikah sih Yul? Boro-boro nikah, calonnya saja belum ada. Lagian, saya juga masih sekolah SMA lah. Belum kepikiran untuk nikah. Saya juga pengen cari kerja dulu kalau habis lulus sekolah. Pengen kerja, seenggaknya untuk diri saya, biar nggak terus bergantung sama bibi. Sangkal Aruna santai, sudah terbiasa dengan sikap sinis Yuli. Oh ya? Aruna, jangan bohong. Kamu tuh, lihat di tangan kamu ada cincin nikah. Kamu pikir saya tak tahu itu cincin pernikahan? Saya juga pernah make. Hardik Yuli kesal. Semua orang pun sontak menatap ke arah Aruna. Sedangkan Aruna membelakakan matanya saat melihat di jari manisnya kembali tersemat cincin yang dibuangnya tadi pagi. Gadis itu pun memerhatikan tangannya yang sedikit bergetar. Ia yakin, sungguh yakin bahwa tadi pagi telah membuang cincin itu. Tapi kenapa cincin itu sudah ada di tangannya lagi? Dan sejak kapan cincin itu berada di tangannya? Bulu kuduknya meriang ketakutan. Ini fenomena yang tak pernah dihadapinya seumur hidup, berurusan dengan hal yang tak masuk di akal. Jawab Aruna, itu cincin pernikahan kan? Yuli mendesak jawaban. Aruna menggeleng pelan.
Saya belum nikah kok. Tanya saja pada bibi saya kalau nggak percaya. Sangkalnya pelan, lalu dengan secepatnya ia memberikan uang untuk membayar belanjaan sayurnya. Iya, kalau nikah, pasti si Nok akan ngasih tahu sama kita-kita. Timpal yang lain tak percaya, mereka pun tak tahu jenis cincin pernikahan itu seperti apa. Ya sudah, ibu-ibu, saya pamit duluan ya. Pamitnya sedikit pamit, ibu-ibu pun mengangguk setuju. Ya sudah, duluan saja, tapi pikirkan baik-baik ya, tawaran ibu. Bi Ina berpesan, Aruna hanya membalas dengan senyuman samar. Saya pamit ya, assalamualaikum. Ucap Aruna seraya pergi meninggalkan kerumunan belanjaan sayur. Sesegera berlari ke rumahnya. Berlari sekencangnya seraya mengamati cincin itu. Benar saja, cincin yang tersemat nama Dewan Daru kembali berada di tangannya. Ya Tuhan, ini kenapa cincinnya balik lagi padaku? Aruna membatin penuh kekhawatiran. Dengan cepat, ia pun menyimpan barang belanjaan sayuran di meja makan yang tersedia di dapur. Setelah itu, bergegas pergi ke kamarnya untuk menenangkan pikiran. Aruna menutup pintu kamarnya dengan perlahan. Pikirannya masih mengembara pada kejadian semalam dan pagi ini. Sudah pulang Mas Aruna? Tanya sebuah suara yang semalam didengarnya. Suara yang terasa menggelegar di telinganya. Suara itu, tunggu. Itu suara. Aruna pun membalikkan tubuhnya ke arah suara yang bertanya padanya. Ternyata itu suaranya Dewan Daru. Aruna hampir saja berteriak ketakutan. Ia pun hampir terjengkang ke belakang saking terkejutnya. Lalu tubuhnya beradu dengan pintu kamarnya. Om, ngapain di sini? Tanya Aruna terkejut. Om? Dewan Daru menyipitkan matanya menatap tajam pada Aruna. Detik berikutnya matanya menyala terang. Om, ngapain di sini? Aruna mengulang tanya. Om? Dewan Daru menyipitkan matanya menatap tajam pada Aruna. Detik berikutnya matanya menyala terang. Di duniaku, seorang istri akan memanggil kakang terhadap suaminya. Ungkap Dewan Daru datar, berusaha untuk tak marah menghadapi istri kecilnya. Matanya kembali meredup. Aruna tersenyum sinis. Di dunia aku, kita tuh bebas manggil orang dengan sebutan apa saja selagi sopan. Balasnya tegas. Om Dukun ya? Om kan yang masang cincin ke aku? Tanya Aruna judes. Terlihat kesal pada Dewan Daru. Dukun? Tanya Dewan Daru tak mengerti. Pikirannya bertanya-tanya mengapa istrinya tersebut memiliki kosakata yang tak mudah dipahami. Sepertinya dirinya harus memperdalam ilmu pengetahuan dunia manusia. Iya, dukun. Makanya om bisa masukin cincin ini ke tanganku. Benar kan tebakanku? Aruna berspekulasi. Kalau Mas Aruna sudah tahu, kenapa harus tanya? Tukas Dewan Daru dengan ekspresi datar menetralkan rasa sedikit marahnya akibat dianggap dukun. Meskipun sebenarnya Dewan Daru pun tak tahu apa itu dukun. Mungkinkah dukun artinya memaksa? Karena dirinya memang terbilang cukup memaksa pernikahannya dengan Aruna. Aruna mendengus kesal dengan sikap laki-laki itu. Dengar ya om baik-baik, aku tuh bukan siapa-siapanya om. Jadi ngapain ngasih cincin itu ke aku? Protesnya. Apa Mas Aruna lupa bahwa malam itu telah menikah dengan kakang? Ucap Dewan Daru mengingatkan. Kedua matanya menyipit. Aruna mendelik tak menyangka bahwa mimpi itu ternyata adalah nyata. Pantas saja ada banyak hal yang aneh yang terjadi padanya. Tapi bagi aku, itu tuh seperti mimpi om. Keluhnya murung. Terserah Mas Aruna. Yang jelas, kita sudah sah menjadi suami istri. Balas Dewan Daru bermuka tembok. Enggak, aku masih kecil. Belum mau punya suami. Tolak Aruna mentah-mentah. Lalu kenapa saat itu menerima tawaran kakang? Tanya Dewan Daru dingin. Penolakan berkali-kali dari Aruna terkadang melukai sedikit perasaannya. Itu kan cuma mimpi om. Sangkal Aruna. Dewan Daru menghembuskan napas panjang. Mimpi atau nyata, semuanya sudah terjadi. Cincin yang kakang sematkan untuk Nyimas sudah tersemat dengan kuat. Jadi menurut kakang lebih baik Nyimas terima saja kenyataan ini. Sarannya datar. What? Terima? Jangan mimpi om.
Om yang terlihat kuno dan deso ini dan dananya kayak orang apaan? Mana aku mau, Om? Aruna mengutarakan pendapatnya tentang sosok Dewan Daru. Kuno? Deso? Apa itu? Tanya Dewan Daru semakin tak mengerti dengan apa yang diucapkan oleh Aruna. Benar kata pamannya, Dewan Daru yang bernama Tumenggung Durajaya, bahwa setiap tahunnya dunia manusia melangkah pada perkembangan baru termasuk kosakata. Kuno? Iya, kuno itu. Intinya kita tidak akan mungkin berjodoh, Om. Lagi pula, Om juga udah om-om gitu kayak bapak-bapak. Nah aku kan masih ABG. Jelas Aruna. Apa itu om-om? Apa itu ABG? Tanya Dewan Daru semakin pusing dengan kata-kata yang diucapkan oleh Aruna. Om itu artinya sebutan untuk bapak-bapak. Jelas Aruna santai. Meskipun sesungguhnya sedikit kesal dengan ketidaktahuan Dewan Daru, namun Aruna cukup tenang dengan sikap Dewan Daru yang cukup sopan. Tak seperti sebelumnya, membuat Aruna takut pada pria itu. Bapak-bapak? Tanya Dewan Daru mengerutkan keningnya. Aruna mengangguk mantap. Aku masih muda. Usiaku bahkan di bawah 100 tahun. Cetusnya polos. Di bawah 100 tahun? Yang benar aja, Om. Aruna tercengang dengan pengakuan Dewan Daru. Aku lebih muda. Aku masih 17 tahun. Mana bisa kita berjodoh? Toh kita terlalu beda jauh umurnya. Tutur Aruna meyakinkan pria itu. Menurut Kakang, itu tak masalah. Sela Dewan Daru santai. Lagi pula, usia Kakang saat ini mungkin baru 90 tahun. Ungkap Dewan Daru terlihat memikirkan sesuatu. Mata Aruna membulat. 90 tahun? Buset, itu udah kakek-kakek kali. Aruna terperanjat dengan pengakuan Dewan Daru. Jadi benar ya, Om itu dukun ya? Berubah wujud jadi lebih muda dikit. Om itu orang pintar. Ya pantas aja bisa pakai ilmu sihir gitu. Om nyadar diri dong. Aku tuh masih 17 tahun. Om 90 tahun. Mana kita bisa berjodoh? Cecar Aruna. Dirinya terus menyangkal tentang jodoh yang disematkan oleh Dewan Daru. Memangnya apa salahnya jika kita berjodoh? Dewan Daru tak mengubris penyangkalan Aruna. Ya salahlah. Masa kakek-kakek sama anak ABG kan gak lucu. Protes Aruna. Kakek-kakek? Kakang tidak setua itu nyimas Aruna. Dewan Daru tak terima dirinya dituduh sebagai kakek-kakek. Lah, Om sendiri yang bilang kalau Om umurnya 90 tahun. Aruna membela sebab protesnya. Di duniaku, usia 90 tahun itu masih terbilang muda. Ungkap Dewan Daru datar. Muda? Muda dari Hong Kong. Di duniaku, Om 90 tahun itu orang sudah mati. Ledek Aruna. Jadi, Nyimas Aruna merasa bahwa Kakang itu sudah tua? Tanya Dewan Daru. Iyalah, tua banget Om. Aruna bersemangat mengingatkan pria itu. Dewan Daru terdiam sejenak. Tidak masalah, usia Kakang setidaknya bisa sampai 1000 tahun. Kita masih punya banyak waktu untuk bersama. 1000 tahun? Gila, asal Om tahu ya. Di duniaku 70 tahun saja kadang sudah mati. Boro-boro nyampe 100 tahun. Tugas Aruna. Sudahlah Nyimas Aruna, jangan berdebat dengan Kakang. Kedatangan Kakang kemari adalah untuk mengatakan kepada Nyimas Aruna bahwa jangan sekali-kali Nyimas Aruna membuang cincin itu, atau akan terjadi sesuatu pada Nyimas Aruna. Ancam Dewan Daru. Om mengancam aku? Tanyanya merasa ditakut-takuti. Anggap saja seperti itu, jawab Dewan Daru dingin. Tapi Om, aku tuh belum siap nikah. Aku masih sekolah, belum kuliah. Masa sudah pakai cincin nikah? Keluh Aruna. Kakang akan menunggu Nyimas Aruna siap. Kakang juga akan menunggu Nyimas Aruna sampai kuliah. Balasnya tak keberatan. Tapi Om, apa Nyimas Aruna mau bukti bahwa kita sudah menikah? Atau Nyimas butuh bukti dari Kakang bahwa kita sudah resmi suami istri? Tanya Dewan Daru menggoda. Enggak, makasih, enggak usah. Tolak Aruna mentah-mentah. Baguslah, kalau begitu ayo Nyimas ikut dengan Kakang. Kita pergi ke dunia Kakang, ajaknya.
Hah? Dunia Om? Yang kuno itu? Gadis itu terkejut dengan ajakan pria yang mengaku sebagai suaminya. Aruna, pintu kamar digedor dari luar. Cepat buka pintu. Tita Nok, sang bibi yang bawel. Aruna terkejut. Om, pergi dari sini. Usirnya panik, sedangkan Dewan Daru tak sedikit pun panik. Namun detik berikutnya, pintu pun terbuka lebar, dibukakan paksa. Kamu? Ngapain aja kamu di sini? Teriak sang bibi berkacat pinggang. Matanya seketika membulat saat melihat sesuatu di belakang Aruna. Apa itu Aruna? Tanyanya terkejut, membuat Aruna mematung kaku. Waduh, ketahuan. Baik teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel ini. Tema Gorontalo.